bin Rahu bin Faligh bin Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihis salam. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Ibrahim bapaknya bernama Azar. Siapa bapaknya? Azar. Wa iqala Ibrahimu li abihi Azar. Disinilah para sejarawan itu berbeda pendapat. Siapakah ayah yang benar, yang sesungguhnya daripada Nabi Ibrahim? Di sini Ibrahim bin Tarikh. Di dalam Al-Quran disebut di juz 7 sebelah kanan paling atas, qala ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar. Tapi di sini adalah Ibrahim bukan Azar bin Tarikh. Ada yang mengatakan Tarikh adalah nama lain daripada Azar. Tetapi menurut sejarawan yang lain, beliau ingin mensucikan nasab keturunan daripada Nabi Ibrahim, mensucikan garis keturunan daripada Nabi Ibrahim. Maka mereka mengatakan bahwa yang dimaksud di dalam Al-Quran wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, kata-kata abi di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, disebutkan oleh Allah, yang dimaksudkan adalah orang yang telah mendidik Nabi Ibrahim. Di dalam peristilahan Arab, bahwa orang yang berjasa mendidik kita, orang yang berjasa mendidik kita dari kecil sampai dewasa, itu boleh kita sebut dengan abun atau abi. Istilah abi, jadi boleh saja kita ucapkan untuk orang yang sudah berjasa dalam hidup kita karena dia telah mendidik, mengasuh sampai kita besar. Itu namanya ab. Istilah ab. Makanya dalam kita kan apa bahasa Arabnya ayah? Abun. Abi ya. Kita sebutnya abi. Apa bahasa Arabnya ibu? Sebutnya ummi atau umun. Ternyata dalam istilah Arab, ab di situ boleh kita pakai untuk orang yang telah mendidik kita, walaupun itu bukan ayah kandung. Walaupun bukan ayah kandung. Yang ayah kandung, istilah sebutannya dalam bahasa Arab adalah walid. Apa? Walid. Walid. Jadi kalau kita punya ayah kandung namanya walid. Anaknya namanya walad. Ya kan? Ibunya namanya walidatun. Ayahnya namanya walid, ibunya namanya walidatun, anaknya namanya walad. Nah, itu baru namanya ayah kandung, ibu kandung. Itu istilah dalam bahasa Arab. Karena bagaimanapun Ibrahim adalah abul anbiya. Mensucikan bapaknya Nabi, ayahnya kafir. Kan Azar itu kafir. Iya kan? Azar kafir. Maka sebagian dari sejarawan berkata demikian, bahwa bapaknya Nabi Ibrahim bukan yang bernama Azar. Adapun Azar adalah orang yang mengasuh dirinya. Wulida Ibrahim, Nabi Ibrahim dilahirkan di satu kampung yang bernama Fadam Aram di kota Babel, yaitu negara Irak. Nah, jadi kelahiran para nabi itu banyak dari Irak. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mengajak dakwahnya
Yang pertama kepada ayahnya, abinya yang bernama Azar beserta kaumnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Namun dakwahnya Nabi Ibrahim kepada ayah dan kaumnya itu enggak ada yang menjawab. Maka untuk membuktikan dakwah daripada Nabi Ibrahim masuk ke dalam tempat ibadah mereka, lalu menghancurkan seluruh berhala yang disembah oleh bapak dan kaumnya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan satu berhala besar yang dimana ditancapkan di sana kampak yang beliau gunakan untuk menghancurkan itu berhala. Setelah itu datanglah kaumnya ke dalam tempat peribadatan tersebut, lalu mencari-cari siapa yang telah melakukan perbuatan buruk seperti itu. Ada yang mengabarkan bahwa yuqalu lahu qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim di surat Al-Anbiya. Yang melaksanakan ini, yang melakukan perbuatan ini, penghancuran besar-besaran terhadap berhala mereka adalah seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Oke, kalau memang betul, datangkan, bawa dia kemari di hadapan kita semuanya. Maka didatangkan Nabi Ibrahim, lalu ditanya, apakah betul kau melaksanakan ini? Qala na'am. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Enggak, yang melakukan ini penghancuran adalah berhala kalian yang paling besar. Kalau enggak percaya, silahkan tanya itu patung yang paling besar, karena dia yang memegang kampaknya. Silahkan tanya. Nah, bagaimana mereka bertanya? Mereka berarti apa? Jawaban Nabi Ibrahim terhadap pertanyaan mereka itu beliau jawab terhadap secara rasional. Silahkan tanya mereka. Kalau memang mereka bisa jawab, berarti terbukti gitu siapa pelakunya. Ternyata mereka juga ngakui bahwa patung mereka itu yang mereka sembah itu nggak bisa jawab. Nah, tapi mereka bersikeras, oh berarti bukti ini. Udah, sekarang ikat. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika dibakar, Nabi Ibrahim dengan santainya, dengan tenangnya, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa, Allah berfirman, qulna kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala. Hai api, jangan kau jadi panas, tetapi berubahlah kamu menjadi sifat dingin. Kuni bardan, dingin. Wasalaman, dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Nah, ketika sudah mereka melihat bahwa apinya sudah melahap, maka Nabi Ibrahim pun keluar dan meninggalkan kaumnya bersama istrinya yang bernama Sarah, dan juga bersama keponakannya yang bernama Lut, Nabi Lut. Beliau keluar dari dari kampungnya, dari daerahnya. Beliau keluar, ngajak istrinya, ngajak keponakannya dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim. Lalu ketika mereka itu sampai di negeri Syam, Bapak tahu negeri Syam? Karena kita harus jelasin. Negeri Syam ini sekarang itu 4 negara. Negeri Syam,
sekarang itu 4 negara. Yordan, Syria, Lebanon, Palestina. Apa aja Pak? Yordan, Syria, Lebanon, Palestina. Itu 4 negara yang disebut dengan Syam. Mereka penduduk dari 4 negara ini lebih suka sampai sekarang menyebut dirinya, kamu tinggal di mana? Saya dari Syam, daripada mereka menyebut dirinya, saya dari Syria, saya dari Yordan, saya dari Palestina. Ana min Syam. Nanti kalau kita tanya Syamnya mana? Nah, baru mereka jawab, saya Syria, saya Yordan, saya Palestina, saya Lebanon gitu. Karena mereka karena negeri Syam itu banyak disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah SAW. Banyak wali yang keluar dari negeri Syam. Itu namanya negeri Syam. Maka ketika Nabi Ibrahim dan istrinya dan juga Nabi Lut sampai di negeri Syam, entah Syamnya itu mana, wallahu alam, ya kan? Karena dulu itu kan nggak ada pengkotak-kotakan, ya kan? Nah, ini zaman dahulu banget nih, belum ada kerajaan, belum ada. Sampai di sana Nabi Ibrahim melihat bahwa negeri Syam ini dilanda kekeringan, dilanda kelaparan. Maka Nabi Lut tinggal di Syam, Nabi Ibrahim dan istrinya keluar dari Syam, pergi menuju Mesir. Pergi menuju Mesir, kan dari Irak kan tadi, ke Syam. Oh, kekeringan ini, nggak ada yang bisa kita harapkan untuk bekal. Akhirnya mereka pergi ke Mesir. Nah, di Mesir, lalu mereka kembali lagi setelah ke Mesir, diam sejenak, ya kan? Maka mereka, Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah yang bernama Sarah, itu balik lagi ke negeri Syam. Bukan hanya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, tetapi dengan membawa seorang perempuan lagi yang bernama Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu berasal dari Mesir. Bukan siapa-siapa, diambil aja karena dia dari bukan siapa-siapa. Nah, setelahnya sampai di Syam, Siti Sarah ini berpikir, ya Allah, saya ini sudah tua, saya mandul, nggak ada keturunan, nggak bisa diharapkan keturunan, dan saya kasihan sama suami saya, Nabi Ibrahim. Maka Siti Sarah itu mengisyaratkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi perempuan yang beliau bawa dari Mesir yang bernama Hajar untuk beliau nikahi. Akhirnya Nabi Ibrahim menjawab permintaan daripada Siti Sarah sebagai istrinya untuk menikahi Siti Hajar. Di mana? Di negeri Syam. Nah, setelah itu dari Siti Hajarlah maka lahir anak keturunan yang bernama Sayyiduna Ismail alaihis salam. Nah, Sayyidina Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail kecil, beliau pada saat itu berusia 86 tahun. Usianya sudah cukup tua. Makanya Siti Sarah itu merasa kasihan. Saya sudah tua, saya mandul, kasihan sama suaminya. Ada di sini kayak gitu. Ada begitu. Nah, setelah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra yang bernama Ismail, lalu para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Tsumma ja'atil malaikatu ila Ibrahim bil busyra, membawa kabar berita baik
bahwa nanti ini dari dari rahimnya Siti Sarah akan datang seorang anak keturunan. Lalu dikabarkan di dalam Al-Quran, dengar, karena dialognya sama Nabi Ibrahim. Enggak mungkin kan istrinya mandul, udah tua, bagaimana mau dapetin anak? Ya katakan 10 tahun, kalau 10 tahun 86 tahun, diambil 10 tahun aja berapa usianya? 70-an kan? Ya, udah tua kan? Bagaimana? Oh, malaikat itu Masya Allah. Jadi malaikat itu datang membawa kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, nanti ini dari Sarah kamu akan mendapatkan juga anak keturunan. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Maka Sayyidatuna Sarah ya itu pun terkejut karena tapi beliau menerima apa yang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka betul setelah Ismail baru Siti Sarah dikaruniai seorang anak yang bernama, lalu dia dinamakan dengan Ishaq. Maka Ismail adalah anak pertama dari Nabi Ibrahim dan Ishaq adalah anak kedua dari untuk Nabi Ibrahim. Walaupun Siti Sarah istrinya itu sudah tua. Nabi Ishak. Tapi bagi kayak orang Yahudi nggak mau. Orang Yahudi nggak mau. Ishak itu anak pertama. Nggak mau. Jadi Ishak itu anak pertama. Orang Yahudi versinya. Maka setelah itu wafatu Ibrahim fi umrihi 175 tahun beliau wafat. Tuwfiya Ibrahim wa umruhu 175 sana. 175 tahun. Dimakamkan di Palestina. Masya Allah, ya kan? Yang mau ziarah ke Palestina bisa tuh berkunjung ke makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Umurnya berapa? 170. Ada di sini. Ada Pak warga pernah ada catat 170. Mentoknya berapa? 80. Ini 80 punya anak nih. Ada amat ablar. Masya Allah. Apa pelajaran dari kisahnya Nabi Ibrahim? Ya, kalau memang itu adalah divonis punya istri mandul, kita nggak tahu takdir Allah tuh bagaimana. Terus positif berprasangka baik kepada Allah. Kalau memang Allah takdirkan punya anak, kapanpun bisa punya anak, asalkan punya paham Pak? Asalkan punya bapak. Jangan punya anak nggak ada bapak. Paham Pak? Jangan punya anak nggak punya bapak. Yang punya putri dijaga betul-betul. Kemudian sekarang adalah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah keponakan daripada Nabi Ibrahim. Ingat ya, keponakan daripada Nabi Ibrahim. Beliau dilahirkan di Irak. Lagi di Irak. Ya kan? Dari Nabi Idris juga lahirnya di Irak. Maka negeri para nabi adalah negeri Irak. Nabi Lut alaihi salam adalah orang pertama yang beriman terhadap dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau selalu bersama Nabi Ibrahim hingga pada saat
Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api besar. Sampai detik itu masih bersama Nabi Ibrahim. Kemudian tadi diceritakan bahwa Nabi Lut itu dibawa sama Nabi Ibrahim ya pergi ke Syam. Lalu siapakah kaum daripada Nabi Lut alaihi salam? Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kaum yang bernama kaum Sadum. Kaum apa? Kaum Sadum. Kaum Sadum. Jadi Sadum itu atau Sodom itu adalah nama sebuah kaum di negeri Nun jauh di sana. Tepatnya kaum Sadum ini berada di negeri Yordan. Ada di sana. Dekat sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Laut Mati. Dekat dengan Laut Mati. Apa lautnya mati? Laut Mati itu Bapak nyemplung di situ aja bisa ngambang. Walaupun Bapak mau kerja pokoknya ngambang aja. Laut mati. Mau nggak bisa renang, pokoknya nyemplung aja bisa ngambang. Gitu, Pak. Itu namanya Laut Mati. Fatala nih bisa, Pak, ngambang aja situ, Pak. nggak usah pakai ban udah. Nah, itu namanya Laut Mati. Oke. Dan ini kaum Sadum ini terkenal penduduknya itu dengan perbuatan liwat. Perbuatan dengan apa? Liwat. Liwat itu perbuatan berhubungan sesama jenis. Mereka nggak mau nikah sama perempuan. Mereka namanya perbuatan liwat. Kaumnya namanya kaum Sadum. Kaum Sadum atau Sodom. Makanya kaumnya Nabi Lut boleh disebut kaum Lut atau kaum Sodom, bebas. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa Sodom adalah nama kaum daripada kaumnya Nabi Lut, di mana Nabi Lut berdakwah kepada mereka. Nabi Lut berdakwah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaum Sadum dari perbuatan yang tercela ke perbuatan yang terpuji. Tinggalkan bergaul secara sesama jenis dengan menikah dengan perempuan. Kan sampai begitu. Tapi mereka nggak mengindahkan ajakan Nabi Lut alaihissalam. Sampai datang itu para malaikat kepada Nabi Lut dalam bentuk benar-benar dalam bentuk manusia. Lalu beritahu kepada mereka bahwa ini biasa yang mengkabarkan itu adalah istrinya. Yang mengkabarkan bahwa Nabi Lut itu kedatangan tamu itu adalah istrinya. Itu Lut itu ada tamu ganteng-ganteng katanya. Udah tahu kaumnya suka sama laki-laki ganteng-ganteng. Wah, mereka berbondong-bondong datang ke Nabi Lut. Ya. Enggak, ini tamu saya, tolong jangan macam-macam ini. Jangan macam-macam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lut beserta para orang-orang yang beriman kepada Nabi Lut untuk pergi menjauh daripada kaumnya, keluar daripada desanya, keluar daripada kampungnya. Karena Nabi dulu itu bukan diutus lil alamin. Berbeda sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu hanya diutus kepada kaum tertentu. Gitu. Misalkan kan ini kan di kaum Sadum. Kaum Sadum itu kan berarti katakan suku Badui, yang berarti suku Badui gitu. Kaum suku Sunda gitu.
Di sana kan banyak suku-suku yang lain. Nah, mereka itu nggak diutus. Makanya ketika nggak heran dalam satu masa itu banyak nabi. Apa? Nggak heran dalam satu masa itu banyak nabi. Nabi kan hidup bareng sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus yang di tempat yang lain, Nabi Lut diutus di tempat yang lain. Satu masa. Jadi pikiran kita bahwa Nabi itu ada 25 dan kemudian mereka bergantian, enggak kayak gitu. Kayak gitu. Tapi mereka itu diutus pada masanya pada tempatnya masing-masing. Buktinya apa? Nabi Musa apa? Nabi Musa kan berjumpa dengan Nabi Syuaib. Masih ada kan Nabi Syuaib tuh. Tapi Nabi Musa udah jadi nabi. Nabi Syuaib juga jadi nabi. Tapi diutusnya di mana? Nabi Musa di mana? Nabi Syuaib di mana? Jadi anggapan kita bahwa nabi itu diutus bergantian? Enggak. Ya memang bergantian, tetapi secara usia. Atau bisa jadi secara usia. Oke. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kaum Sadum itu yang telah berbuat liwat dengan apa? Jadi kisahnya kalau di Al-Qur'an itu buminya itu diangkat kemudian dicungkir balik. Makanya mereka itu seolah-olah dihujani batu kan. Nah, dihujani batu. Bukanlah bukan turun dari langit itu batu, bukan langit itu turun batu, tapi emang bumi itu dibalik gitu. Jadi batu-batu yang ada di bawah itu di bumi itu menghujani mereka gitu. Karena kejatuhan. Dan yang membalikkan itu adalah Jibril alaihi salam, dibawa sama sayapnya. Coba bayangkan. Dan tempat itu yang sekarang berada di Laut Mati. Kalau Bapak pengen nemuin kaum Sadum, itu ada di Laut Mati, dasar itu. Kalau lihat media-media atau tuh mereka masih penasaran dengan kaum Sadum itu. Oh, ini penelitiannya itu mereka lakukan di Laut Mati. Di sana ada batu, kaum-kaum yang sedang berdempetan menjadi batu. Allah. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Yuna Ismail alaihi salam. Adalah Ismail bin Ibrahim bin Tarikh bin Nakhur bin Saruk bin Ragu bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh. Kalau orang sejarah itu, sejarawan sejati pasti dihafal. Tandanya orang sejarah dia adalah seorang sejarawan adalah dia tahu hafal nama tempat, nama orang, hafal tahun, tanggal, hari. Nah, itu bukti bahwa dia adalah seorang sejarawan. Oleh karena saya bukan sejarawan, maka saya lihatlah. Oke. Ismail tadi beliau dilahirkan di Syam. Ya kan? Karena ibunya Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Mesir menuju Syam. Yang ketika itu negeri Syam itu sedang dilanda kekeringan. Dilahirkan di negeri Syam, namun beliau hidup dan berdakwah di Mekah. Di Mekah. Beliau mengajak orang-orang untuk memakmurkan Masjidil Haram. Memakmurkan Masjidil Haram, beribadah kepada Allah dan menjaga Masjid Al-Haram. Itu dakwanya Nabi Ismail alaihi salam. Allah.
Nabi Ismail kana lahu minal aulad 12. Nabi Ismail punya anak 12 anak. 12 anak berarti kan enggak ganjil Pak ya. Anak dari 12 itu semuanya laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Berarti 6 laki-laki, 6 perempuan. Anaknya berarti berapa? 12. Ada di sini anak 12 laki-laki perempuan? Ada? Ada. Laki-laki perempuan? Enggak gitu. Oh, anak 12 ya. Wafat tuwfiya Ismail alaihi salam fi umrihi 137. Jadi Nabi Ismail punya usia 137. Bapaknya 145. Anaknya 137. Nabi Ismail. Panjang ya, Pak? Panjang. Setengahnya dari kebiasaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ismail dimakamkan bersama ibundanya yang bernama Siti Hajar di Hijr di Ka'bah. Yang sudah pernah ke sana pasti insya Allah sudah berziarah ke makamnya Ismail. Ishaq alaihi salam, dialah Ishaq bin Ibrahim sampai terakhir bin Syalih bin Arfaksyah bin Sam bin Nuh. Pokoknya terakhirnya Sam bin Nuh. Karena ini kan lagi bahas orang-orang Arab kan. Nah, orang-orang Arab itu bermuara kepada anaknya Nabi Nuh yang bernama Sam. Jadi Ishak adalah saudara daripada Nabi Ismail, satu bapak beda ibu. Sekali lagi, satu bapak beda ibu. Siapa namanya? Nabi Ishak. Nabi Ishak sama dengan Nabi Ismail dilahirkan di negeri Syam. Ibunya bernama siapa? Siti Sarah. Allah. Nabi Ishaq ursila ila Kan'aniyin bil Khalil fi Palestin. Jadi Nabi Ishaq diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang anak keturunan Kan'aniyin di negeri Palestina, Syam. Allah. Nabi Ishaq akhadhan nubuwah ba'da abihi. Nabi Ishaq menjadi nabi setelah bapaknya, yaitu Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuwfiya Ishaq fi umrihi 180 tahun. Bapaknya 175, Ismail 137, Ishak 180. Dimakamkan bersama ayahnya di Palestina. Juga ibunya Siti Sarah. Kalau Ismail dan ibunya di Mekah kan. Nah, kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Siti Sarah itu dimakamkan di Palestina. Terakhir Yakub. Yakub adalah anak daripada Ishak. Anak daripada Ishak. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Paham Pak? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Enak ya kalau ini Nabi, bapaknya Nabi,
bapaknya Nabi. Dilahirkan di Palestina, wulida di Palestina. Ibunya namanya Rufqah, ummuhu Rufqah. Jadi istrinya Nabi Ishak namanya Rufqah atau Rifkah. Kalau bahasa di sini orang Indonesia namanya Ribka. Paham Ribka? Ribka berarti dia istrinya Nabi Ishak. Nabi Ishak ibunya Nabi Yakub. Ibunya Nabi Yakub namanya apa? Ribka. Kalau bahasa Indonesianya Ribka. Thumma rahala ila Haran bil Iraq inda akhwalihi wa hunaka ba'athahu Allah taala nabiyya. Kemudian beliau Nabi Yakub pergi ke Irak, tepatnya di daerah yang bernama Hiron. Kemudian di sanalah Nabi Yakub itu diangkat menjadi nabi di Irak. Nabi Yakub. Nah, di sini uniknya yang kemarin, bahwa Nabi Yakub itu menikah dengan bintu khalihi, anak perempuan dari pamannya. Berarti apa? Sepupu kan? Sepupu. Menikahi sepupunya. Nah, menikahi sepupunya. Nah, anak perempuan tersebut bernama Lia. Bernama siapa? Lia. Namanya adalah Lia. Itu istrinya siapa? Istrinya Nabi Yakub. Oke. Sudah begitu, dia menikah lagi dengan adiknya yang bernama Rahel. Ya, jadi Lia dengan Rahel itu kakak beradik, dinikah sama Nabi Yakub alaihi salam. Dulu menikah kakak beradik itu dibolehkan. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan di situ, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Untuk syariatnya Nabi Muhammad SAW menikah sekaligus kakak beradik itu nggak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali syariatnya umat terdahulu boleh. Termasuk Nabi Yakub menikah. Dan Rahel adiknya. Rahel itu adiknya, adik daripada Lia. Rahel ini lebih ajmal daripada Lia, lebih cantik daripada Lia. Summa ada ila Palestina. Kemudian setelah menikah di Irak, mereka semuanya balik lagi ke Palestina. Allah. Anak-anak dari Nabi Yakub, kalau di sini disebutin bahwa istrinya kan dua kan? Istrinya dua, Lia dan Rahel. Kakaknya namanya Lia, adiknya namanya Rahel. Setiap dari Lia dan Rahel, mereka itu punya kayak budak. Mereka punya budak. Dan setiap budaknya itu dinikah sama Nabi Yakub. Tapi di sini nggak disebutin. Maka Nabi Yakub itu punya anak sebanyak 12, sama dengan Ismail. Anaknya 12, cuma dibagi dari istri-istrinya itu. Untuk yang Rahel, dia punya anak 2, Yusuf dan Bunyamin. Itu anaknya siapa? Anaknya Rahel, Yusuf dan Bunyamin. Apa RT? Siapa? Yusuf sama Bunyamin. Ibunya siapa? Rahel. Nah, yang lainnya itu ada yang menjadi anaknya Lia, ada yang menjadi budaknya Lia dan budaknya Rahel.
Berarti 12, sisanya adalah berapa? 10 ya kan? 10. Di sini sebutin anaknya adalah Robel, Syamun, Lawai, kemudian ada Yahuda, Isakhir, Zabalun, dan Niftali, Jad, Ashir, Yusuf, dan Bunyamin. Itu global semua anak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Kuffa basaru Yakub hazanan ala faqdi Yusuf, thumma audatul basari ilaihi, thumma dhahaba ila Masr limulaqati waladihi Yusuf wa asha fi Masr 17 tahun. Jadi kan cerita Yusuf masyhur. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu punya penglihatan sampai beliau itu diambil penglihatannya sama Allah Subhanahu wa taala. Gegara kehilangan anak kesayangannya yaitu Nabi Yusuf. Sampai akhirnya Nabi Yusuf itu kembali ke dalam pelukan Nabi Yakub. Ini kan Yusuf jadi nabi, Yakub jadi nabi. Tetapi Yusuf ada di Mesir, Yakub ada di Palestina. Satu masa kan? Satu masa. Ya kan? Bukan berarti bergantian ini Yakub meninggal baru ada Yusuf, bukan. Bukan. Jadi apa anggapan yang seperti itu yang keliru ya. Berarti belum baca sejarah. Nabi Yakub itu tinggal karena sudah mendapati berjumpa dengan Nabi Yusuf, anaknya itu tinggal di Mesir selama 17 tahun dari Palestina. 17 tahun tinggal di Mesir sampai Nabi Yakub itu wafat pada usia 147. Meninggalnya di Mesir, tapi jasadnya dibawa kembali ke Palestina. Nanti sama juga kayak kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga sama. Wafatnya di Mesir, tetapi jasadnya dipindah ke Palestina. Ya, tempat penjaranya Nabi Yusuf aja sampai sekarang ada di Mesir. Tempat penjaranya Nabi Yusuf itu sampai sekarang ada di Mesir. Kalau mau, ayo kita bareng ke sana. Insya Allah. Cuma namanya aja yang berbeda, ya kan? Kalau nama orang Jakarta aja bisa beda-beda, ya kan? Ada Sunda Kelapa, Jayakarta, jadi Jakarta. Apalagi ini ribuan tahun ini, ya kan? Sampai sekarang ada, dan diabadikan penjaranya Nabi. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Karena Nabi Yusuf ini ceritanya panjang. Tadinya saya kira waktunya bakal cukup, tapi kayaknya mepet ya. Nabi Yusuf ceritanya panjang. Insya Allah kita akan ngebut sedikit tentang cerita-cerita para. Insya Allah semoga itu ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Kalau Bapak punya manfaat, boleh bagikan, boleh ceritakan kepada anaknya, Pak. Supaya apa? Supaya ilmunya nggak hilang. Supaya ilmunya nggak hilang. Kalau untuk bapak nggak ada ilmunya lagi, bapak udah tua, Pak. Supaya informasinya sampai, ya udah bapak ceritakan lagi ke anaknya. Oh tadi nak saya habis ngaji sama Pak Ustadz, pelajarannya tentang kisah-kisah Nabi. Tadi kisahnya adalah Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan ini loh ceritanya gitu. Sampaikan, barangkali anaknya itu tertarik dengan ilmu sejarah. Bisa jadi anaknya menjadi sejarawan, entah sejarah Islam, sejarah Indonesia, wallahu a'lam. Yang penting jangan sampai ilmu bapak yang bapak dapatkan di majelis ini mandek di bapak. Mandek tahu Pak? Berhenti di bapak. Tularkan ke anak, ke istri, semuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.